Seorang mau berdakwah, paling tidak dia harus beramal soleh. Tapi Ustadz, gimana Ustadz? Ana ini belum beramal soleh. Maksudnya, ana belum sholat malam. Boleh nggak ngajak orang sholat malam? Boleh nggak jamaah? Belum sholat malam, ngajak orang sholat malam? Boleh nggak? Boleh. Boleh jamaah. Dia ngajak, tapi dalam hatinya dia ingin sholat malam. Kadangkala ada orang-orang di muka bumi ini yang bisa sholat malam tapi nggak bisa puasa sunnah. Ada. Jadi kita ngelihat nih punya sohib nih ya, kita lihat dia sukanya begadang. Kita sukanya tidur habis isya. Kita ngomong, ente kan susah sholat malam, susah tidur malam tuh. Usahakanlah ente itu sholat malam, pahalanya sholat malam, dia jelasin ya. Seakan-akan dia orang yang sholat malam gitu, padahal dia nggak sholat malam gitu. Jelasin gitu. Nggak apa-apa, tapi niatnya dia ingin mengamalkan, bukan membohongin orang. Ada orang yang nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak ingin mengamalkan. Dia sekedar sebagai khatib Dimashq. Ada cerita tuh, ada cerita namanya khatib Dimashq, penceramah Damaskus. Oh, ini orang ini ceramah khutbah Jumat. Biasanya tuh rumahnya khatib sama imam tuh di sebelahnya masjid. Rumahnya di sebelahnya tuh. Habis sholat Jumat, si suami ini biasanya makan makanan yang enak ya, prasmanan lah, semuanya ada. Tahu-tahu si istri dengar suaminya ceramah Jumat, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat zuhud, agar tidak duniawi, agar mencari dunia untuk akhirat ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai menginfakkan yang kau cintai. Istrinya dengar di rumah. Masya Allah, katanya, kayaknya suamiku berubah ini, kata dia. Tuh makanannya dia sedekahkan jemaah ke tetangga-tetangganya. Selesai khutbah Jumat, pulang ke rumahnya. Hei, yo, mana makan siang? Makan siang apaan, kata dia. Ana sudah sedekahkan sama tetangga. Ana pikir ente udah berubah, kata dia. Kata suaminya, ana tuh ceramah buat orang-orang Damaskus, bukan buat ente, kata dia. Subhanallah. Yang seperti ini berbahaya. Itu yang kelak akan diazab oleh Allah Jalla Jalla ketika menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kau menyuruh orang berbuat baik, kau lupa dengan dirimu sendiri. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kita nyuruh orang sholat malam, kita tahu pahala sholat malam. Tapi sebagian orang nggak bisa jamaah. Berat dia ya, karena mungkin dia pulang kerja kecapean. Tapi ada orang yang kerjanya santai, sampaikan. Tapi syaratnya ingat, orang yang mengajak kepada Allah wa amila solehan, dia beramal soleh. Dia harus mengamalkan apa yang dia dakwakan semampu dia. Terus bagaimana Ustadz kalau dia tidak menyampaikan karena dia merasa nggak nyaman? Ana belum sholat malam, masa nyuruh orang sholat malam? Dosa 2 kali dia. Karena seharusnya dia memberitahu saudaranya tentang amal kebajikan, dia tidak memberitahu dia. Kasih tahu, mungkin dia bisa mengamalkan. Wadalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia pahalanya sama. Pernah pada suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki minta supaya dikasih kendaraan lah, mau ikut, dia nggak punya kendaraan. Rasulullah SAW mengatakan nggak ada kendaraan, tapi coba kau berangkat ke Fulan. Kau berangkat ke Fulan, mungkin Fulan punya. Berangkat ke Fulan, dikasih kendaraan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang berbuat pahalanya. Maka tunjukkan kepada kebaikan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau punya, kita akan memberi.